Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Saya dapat pekerjaan model, pekerjaan seperti gini. Ini dulu bekas repenan saya. Kalau nggak salah ini umurnya 4 sampai 5 tahun yang lalu ya. Informasi dari yang punya seperti itu. Aku sampai lupa. Yang jelas ini dulu pernah saya buat konten, dan untuk motif yang di sini semua menggunakan teknik airbrush. Jadi bukan skoret yang kita clear coat, bukan. Ini semua airbrush. Kalau nggak salah dulu ini juga saya buat konten. Dan ini mau di repaint ulang. Untuk beberapa bagian yang mungkin saya akan jelaskan di sini adalah ini kondisinya ya setelah 5 tahun wajar ya, ada beberapa bagian yang gores, terus ada yang pecah retak, tentunya wajar pemakaian seperti itu. Dan bagaimana antisipasi, dan kita akan coba ambil jalan pintas ketika mendapati pekerjaan seperti gini. Customernya mintanya warna yang agak susah memang kan. Tapi nanti warnanya seperti apa nanti teman-teman akan saya bagi tipsnya, atau ikuti saja videonya sampai dengan selesai. Untuk clear coatnya saya amati masih layak banget sebenarnya, dipoles ini layak, tapi memang ada beberapa bagian yang pecah ya, pecah rambut, terus juga ada yang terluka karena jatuh ya wajar karena pemakaian lah. Trik-triknya untuk menghindari pemakaian epoksi, terus cat yang digunakan juga cat NC. Jadi mulai dasarnya kita pakai cat NC ya, ada cat pionan tapi di tahap yang ketiga kalau nggak salah. Itu bagaimana triknya ya, nanti kita akan bagi-bagi kepada teman-teman, siapa tahu ada manfaatnya. Yang pertama, ketika mendapati media yang retak rambut seperti gini, jadi tekniknya kalau saya ambil langkah cepatnya daripada tak solder yo, mendingan pakai ini. Kalau saya pakai lem serbaguna, kemudian pakai serbuk kayu bekas katam itu kita ayak atau kita saring lembut, kemudian kita tetesi pada jabuk kayunya ini kita tetesi dengan lem serbaguna, dan usahakan posisi permukaan itu tetap rata. Tujuannya supaya apa? Ketika nanti kita sanding, dia enggak akan mengurangi resiko untuk clearnya jebol. Jadi kalau clearnya jebol, ini biasa resiko terjadi atau rawan terjadi keriting. Kalau saya setelah proses lem selesai, kemudian kita tunggu kering sebentar, teman-teman bisa pakai mungkin dipanasi dengan rokok sedikit supaya keringnya agak cepat ya. Kemudian kita sanding dengan amplas grade 400. Kemudian kita amati ada mungkin enggak pori-pori yang masih kelihatan berlubang atau cekungan. Jadi kita ambil lagi lem lagi, kita tetesi pada pori-pori yang kurang naik, kemudian kita sanding lagi dengan amplas 400 sampai halnya menemukan permukaan yang rata. Untuk sandingnya hati-hati, usahakan jangan sampai jebol. Bila mungkin terpaksa harus clear coatnya ini jebol atau hilang dan cat bawahnya clear coat kelihatan, teman-teman untuk menghindari risiko keriting itu kuncinya ada pada teknik amplas. Teman-teman balan lagi dengan amplas ya, bisa grade 600 sampai halnya grade 800. Kemudian baru nanti kita bisa aplikasi cat di atasnya tanpa harus memakai epoksi. Kemudian untuk area-area yang dempulannya cuman kecil-kecil itu nggak usah harus di epoksi. Misalkan kita pengen ambil jalan pintas bisa aja. Mungkin nanti pada teknik aplikasi tembaknya sedikit akan saya bagi tipsnya ya. Yes, pokoknya ditembak sekali, kita jemur aja agak kering, kemudian kita sanding lagi dengan sanding amplas grade 800 atau 600, kemudian kita timpa lagi. Biasanya kalau catnya memang sudah kering itu akan aman-aman saja. Oke, untuk media-media yang lainnya yang mungkin amplasannya juga bolong meskipun nggak ada insiden, entah itu dempul atau bekas lem serbaguna, teman-teman tekniknya juga sama. Pada area yang clearnya bolong tetap dibalan dengan amplas grade 600, kemudian di 800. Kalau sampai halnya guratannya terlalu besar, misalkan dari amplas 400 teman-teman langsung naik cat atau base coat, apalagi kalau base coatnya NC, kan ini kita mau main NC ya, terus encer yo, biasanya resiko yang didapati adalah keriting. Untuk teknik tembaknya, jadi kita main mode kering ya, atau istilahnya wong bule no dry coat lah. Kita bagaimana caranya bisa nembak kering. Yang pertama perlu diperhatikan adalah karena ini yang tak pakai catnya NC ya. Untuk NC yang saya pakai ini aku pakainya NC-nya Nikon Super Black. Kodenya aku lupa, Super Black. Untuk mixing rasio yang saya gunakan, jadi supaya nanti dropletnya nggak terlalu jeruk kasar, nggak terlalu kering, itu kurang lebihnya di angka
100 mili cat 70 mili thinner. Jadi perbandingannya itu. Kemudian untuk setting spray gun karena ini spray gun yang tak gunakan SATA HVLP ya. Wes ukurannya seperti gini. Jadi ukurannya ketika pattern kita buka full. Kemarin ada yang tanya di WhatsApp mode full wide open itu apa Mas? Pattern, maksudnya pattern itu apa? Jadi patternnya itu yo pola lebarnya kita buka full, angin itu jarum itu kita buka. Kalau di saat aku biasanya main 2,5 ulir atau 2 ulir tergantung dari tingkat kekentalan cat. Kemudian tekniknya anginnya yang kita buat agak tinggi sampai menemukan tembakan yang sudah kering. Jadi misalkan teman-teman itu pakai spray gun apapun dengan mixing ratio yang tadi sudah saya jelaskan, misalkan pakai K350 misalkan, bagaimana mendapatkan hasil droplet yang tidak terlalu masir dan juga tidak terlalu becek. Tekniknya yo anginnya dibuat agak besar sedikit. Mungkin yang biasanya main 2,5 bar yo terasa berat yo ditambahi lagi saja. Terus ditembak sawur-awur apa ya? Pokoknya ditembak cepat sampai halnya droplet yang di pada medianya ini tidak sampai halnya mendapati teksturnya becek. Tapi nanti kalau becek yo resiko untuk kering kemungkinan besar akan terjadi. Ini berdasarkan dari pengalaman saya. Terus berapa lapisannya? Untuk pertama kita tembak saja sawur 1 lapis 2 lapis. Pokoknya kita amati teksturnya droplet dari catnya ini tidak terlalu becek, cukup yang penting nutup aja. Kemudian kita rolling ganti media selanjutnya sampai halnya media yang terakhir. Kemudian kita diamkan sejenak karena ini catnya ANC ya. Kemudian baru kita tembak lagi di layer yang kedua. Jadi layer pertama itu hanya untuk ngover warna dan juga adaptasi, mungkin mana-mana bagian yang nanti masih memerlukan sanding, ketika sandingnya tadi kita nggak rapi, atau mana-mana area yang perlu ditutup duluan. Kan ini kan ada warna kuning kan ya, yang itu yang kita utamakan karena kita mau ngambil dasar warna hitam. Kemudian di layer yang kedua itu masih sama tekniknya, masih sama sampai halnya dengan nutup. Kemudian kita diamkan dan kita amati. Setelah itu misalkan ada beberapa bagian yang perlu dilakukan sanding ulang seperti halnya pada bagian ini ya. Ini kita diamkan, kalau NC ya memang agak lama. Ini aku ngerjakannya sore, sandingnya itu esok pagi. Kenapa? Ya wis karena terlalu sore mainnya. Misalkan aku ini tadi setarnya pagi, mungkin kita diamkan 1 sampai 2 jam. NC itu sebenarnya juga bisa disanding, tapi yo harus pakai sanding mode basah, jadi bukan mode kering Kak. Biasanya aku pakai sabun sama amplas itu supaya untuk mengurangi supaya nggak terlalu clogging. Jadi kita amplas pada bagian-bagian yang memang memerlukan proses amplas ya. Kan ini mainnya catnya kan memang terlalu kental. Kalau kita mainnya encer yo akhirnya risiko kritik akan besar. Iki rahasiaku ketika mendapati pekerjaanku sendiri. Makanya kalau pekerjaanku sendiri aku masih mau nerima, tapi kalau bekas pekerjaan orang lain aku nggak nerima. Kenapa? Karena aku yakin clearku dulu tebel dan clearku itu kerasnya keras ideal. Jadi ketika ditimpa lagi itu tentunya akan aman, nggak usah perlu pakai epoksi. Kalau kita pakai epoksi tentunya lapisan akan semakin tebal, dan dari pengalaman yang sudah saya jalani ketika media ABS seperti gini bekas ripenan terus kita epoksi, itu resiko untuk nanti bermasalah di kemudian hari atau gelembung-gelembung bekas catnya karena ketebalan itu akan lebih besar. Makanya aku nggak bingung kalau bekas cat aku sendiri, tapi kalau bekas catatan yang orang lain mungkin yang catnya tebalannya nggak bisa ngukur dan juga mungkin sudah pernah ada epoksi di lapisan di bawahnya, ketika mau kita kerjakan kalau saya jujur saya tolak, mendingan beli bodi baru, saya mau baru mengerjakan. Ya ini bukannya ya. Jadi di sosial media sekarang rame orang cari peluntur cat yang sepertos kemudian ditaruh di bak kemudian direndam. Kalau aku nggak begitu heboh begitu pengen gitu nggak. Kenapa? Karena aku milih-milih pekerjaan. Kalau bekas pilokan aerosol, kalau aku mendingan saya tolak. Kalaupun panelnya ini di pasaran masih ada, mendingan aku suruh beli panel baru. Karena apa? Perhitunganku nggak ketemu.
biaya untuk ngupas, beli cairan untuk pengupas yang seperti halnya Pirtus bahan dasarnya itu itu kalau kita hitung dengan biaya untuk beli panel itu malah kurang lebih hitungannya sama. Kalau hitungan saya seperti itu. Kemudian untuk teknik ngamplasnya tadi seperti gini, teman-teman harus tetap pakai hand block atau bantalan supaya tetap mendapatkan permukaan yang rata ya, atau yang flat ya, supaya nanti ketika di clear coat itu tekstur permukaannya nggak naik turun gitu loh. Tetap gunakan hand block, apalagi ketika mendapati media yang datar seperti NMAX seperti gini. Jadi mana-mana yang harus terlihat lurus, mana-mana yang harus terlihat lengkung, teman-teman juga harus tetap itu diperhatikan. Untuk kondisi panel yang saya sanding ini kurang lebih umurnya sekitaran 1,5 jam. Kemudian sudah saya sanding, tapi tetap itu akhirnya pakai sanding mode basah. Kalau pakai sanding mode kering tentunya akan clogging. Kenapa? Ini karena catnya cat NC. Cloggingnya apa mas? Clogging amplasmu lengket gitu. Terus media ini karena terlalu sore akhirnya ya sekalian karena catnya cat NC saya diamkan 1 kali 24 jam, rencananya besok pagi aja. Untuk masalah keriting real aku nggak mendapati. Nggak percaya kesini nanti tak ajari. Aku ini yang ngajari juga orang-orang yang tua-tua. Jadi clear coat yang ada dan kondisinya masih bagus itu gunakan sebagai epoksi, sebagai tameng supaya cat bawahnya nggak naik. Jadi clear coat itu juga bisa digunakan untuk epoksi. Berikutnya setelah kering baru kita tembak lagi, tapi untuk tembakan seperti gini, tembakan yang sudah di sanding tadi ya, itu sedikit agak encer. Mungkin perbandingannya bisa 100 mili cat banding 90 atau 1:1 itu sudah hasil dropletnya wes kelihatan layak lah, enggak kok jeruk-jeruk banget enggak. Terus setting spray-gunnya wis kembali normal, angin agak rendah, itu sudah bisa memberikan hasil droplet yang bagus. Hari berikutnya, jadi pagi hari langsung saja kita kesek keseluruhan ya, pakai amplas 600 atau biasanya saya pakai amplas 800. Kalau emang nggak terlalu kasar dropletnya, kita amplas ukuran amplas grade 800, dan kemudian kering langsung kita tembak dengan cat yang sedikit agak encer. Ya bukan sedikit encer lah, tapi tipis saja, nggak usah terlalu tebel-tebel. Nanti kalau tebel-tebel ujung-ujungnya pengeringannya akan lambat lagi. Jadi ini hanya untuk menghidupkan permukaan supaya permukaannya itu nanti ketika kita lapis dengan cat yang berikutnya dia mau bonding dengan. Oke, hari ini kita kita sanding tipis, kemudian langsung kita tembak lagi tipis saja, nggak usah tebel-tebel. Pokoknya tetap jaga supaya ketebalan jangan terlalu tebal, itu untuk mengurangi resiko absorb atau clearnya drop. Berikutnya setelah kita tembak tipis, shower tipis, jadi karena ini hanya tujuannya supaya cat lamanya warna hitamnya ini dengan cat yang mau kita aplikasikan di atasnya warna hitam ini bisa bonding dengan bagus, hanya kita tembak shower tipis saja. Kemudian baru kita aplikasikan warna Aztec Gold, Ceralic Aztec Gold, produknya dari Diton Premium. Di sini saya hanya ngambil warna partikelnya. Untuk Aztec Gold sendiri kan warnanya partikelnya itu kuning ya, tapi uniknya ini Ceralicnya ini meskipun ditimpa warna kayak itu di atasnya dan tinta warna clear yang dicampuri dengan tinta, dia masih bisa tetap mendapatkan hasil bias warna yang bagus gitu. Kelebihannya seperti itu. Saya belum mendapati warna Ceralic yang seperti halnya di Diton Premium ya. Dicat-cat piu susah banget. Terus partikelnya memang sedikit agak gede. Untuk aplikasinya seperti halnya dulu kita bahas warna semongko gosong. Teknik aplikasinya sama seperti halnya kemarin. Kita cuma ambil partikelnya, shower tipis-tipis saja. Jadi dari satu kaleng 400 mili ini full set body NMAX, sisa sedikit. Jadi teman-teman bisa membayangkan yang pernah mungkin pakai Ceralic Diton Premium betapa tipis bangetnya, karena di sini saya hanya ngambil partikelnya saja. Kita aplikasikan keseluruhan pada media, kita diamkan, nggak usah lama-lama, karena ini kan meskipun catnya NC tapi dia kan bindernya nggak banyak. Kayak kita tuh cuman ambil partikelnya aja itu loh, supaya kelipnya muncul nanti setelah di clear coat seperti halnya hologram, tapi dia Ceralic gitu.
Kemudian kita diamkan kurang lebih sekitaran 20 menit, 15 menit ke 20 menit, baru kita aplikasi warna candy tone di atasnya. Untuk membuat warna apa ini namanya, lemon green, aku menamai lemon green aja ya supaya ikut kekinian. Padahal dulu sempat kita bahas itu warnanya itu semongko gosong, kalau nggak salah seperti itu, semongko gosong. Kalau ini saya kasih warna lemon green. Tapi kalau yang dulu, video yang dulu itu bahannya cosmic green ya. Jadi kalau cosmic green dia memang partikelnya warna hijau, kalau ini partikelnya sedikit warna kuning. Kemudian baru kita aplikasikan warna candy tone di atasnya. Untuk candy tone di atasnya aku di sini pakai warna candy tone hijaunya, piyunya atau glow. Jadi satu tujuannya supaya nanti cepat kering, aku prosesnya sudah bosen banget. Kalau misalkan tadi ini warna hitamnya, di kemarin itu warna hitamnya itu kita pakai piyu, itu sehari sekali proses langsung bisa selesai. Berhubung aku pakai NC, yo ngelabui teman-teman semuanya pecinta channel Coli Airbrush, bagaimana ketika main NC, yo akhirnya pekerjaanku molor sampai 2 hari. Mau nggak mau hari ini pengenku cepat selesai, makanya candy tone-nya aku pakai candy tone yang jenisnya piyu. Kita aplikasikan tembak keseluruhan panel itu 2 lapis. Terus untuk mixing rasio warna candy tone hijaunya ini kurang lebih 100 ml banding 70 ml thinner. Jadi teksturnya memang sedikit agak encer ya untuk candy tone-nya atau glow. Jadi thinnernya aku cuma pakai 70%. Untuk pemilihan thinner teman-teman wis pakai piyu. Jadi mulai dari sekarang ganti piyu supaya hasilnya bisa mendapatkan hasil tembakan yang enak, nggak ngumpel-ngumpel gitu loh. Terus catnya bisa dilihat gurih. Setelah aplikasi warna candy tone hijaunya selesai, baru kurang lebih setengah jam, karena di sini cuacanya sudah mulai panas, takutnya nanti tambah panas, apalagi kalau sudah siang ini berangin, resiko debu tentunya akan lebih besar. Baru kita aplikasikan clear coat di atasnya. Untuk clear coat tetap andalan, aku pakai 2080. Kenapa di sini aku pakai 2080? Karena ini tadi bawahnya kan catnya tebal berlapis-lapis. Kalau kita pakai clear 41 tentunya clear 41 itu mesti absorbnya lebih banyak daripada clear 21. Makanya di sini aku pakai 2080 yang sudah sering saya coba. Ketika mendapati pekerjaan yang catnya tebal gini, diaplikasikan tembak 2 lapis, itu esok harinya atau di kemudian hari itu absorbnya nggak terlalu banyak. Teman-teman tanya yang sudah senior. Terus kalau dipoles tambah jadi. Untuk mixing ratio thinner di sini aku pakai 10%. Jadi nggak pakai 15% lagi, meskipun ini siang hari loh ya. Aku pakai 10%. Kenapa? Aku kayaknya cocok dengan mixing ratio 10%. Satu, di samping spray gunku memang full size, yang keduanya resiko untuk bintik-bintik pada permukaan seperti halnya di kasusnya siapa kemarin tuh ya, Sontolo Penter dan Bayu Airbrush yang sempat curhat ya, dia menemukan bintik-bintik kecil gitu. Jadi mau nggak mau tetap harus poles, ada beberapa titik. Kalau aku sudah menemukan settingannya, pokoknya tinggal sedikit 10%, tembaknya cepat 2 lapis aja, nggak usah tebal-tebal. Tentunya resiko seperti itu nggak akan dapati. Ini berdasarkan dari beberapa pengalaman yang sudah saya coba, dan kita akan buktikan lagi pada pekerjaan ini apakah nanti popping tentunya aman. Jadi nggak iso nembak cerenir nih, tak marah nembak. nggak sedikit sombong sedikit nggak apa-apa ya, kepada orang yang sering sombong, ini ibadah. Oke, dan untuk aplikasi clear coat seperti biasa langsung one visit aplikasi, 2 layer cukup, nggak usah diulang-ulang. Kalau masalah flat dan nggak flat itu nanti bisa ditolong dengan poles, karena ini kan clearnya dicampur dengan tinta ya. Dan untuk tintanya kurang lebih sekitar dalam 400 ml adukan clear coat itu cuman saya tambahi 1 botol tutup yang biasanya botol plastik itu loh. Itu pun catnya sudah encer. Tujuannya supaya ya nggak terlalu gelap banget. Itu sudah menghasilkan warna yang lumayan agak pekat gelap dibandingkan dengan Moonlight Blue, Moonlight Red yang sudah jadi, atau Moonlight ungu. Dia lebih gelap daripada warna-warna yang kita langsung beli jadi ya. Ini sudah saya buktikan. Coba aja. Terus untuk nembaknya kita nggak bisa berulang-ulang, jadi cukup 2 layer sudah selesai rata. Misalkan ada beberapa titik yang mungkin
agak jeruk, nggak usah diulang pada bagian itu karena ini clearnya tercampur dengan tinta. Kalau kita ulang pada bagian itu, resiko untuk gelap hanya pada air itu lebih besar. Ini teknik yang memang sedikit agak susah, tapi kalau sudah menemukan setelan yang pas itu gampang banget. Untuk area yang jeruk nanti bisa kita tolong dengan proses poles saja pada bagian yang mungkin jerukannya dirasa kurang ideal atau kurang begitu ngeflat ya. Tekniknya sama seperti halnya ketika menghilangi kotoran pada clear coat. Nanti kita bahas di uploadan selanjutnya tentang itu. Bagaimana mengakali ketika tembakannya terlalu jeruk hanya pada beberapa titik, terus kejarnya pengennya flat ya. Nanti tak bagi. Ini karena keadaan, karena tintanya dicampur dengan clearnya dicampur dengan tinta. Jadi kita nggak bisa ngejar flat yang semua rata flat, nggak bisa. Karena urusannya dengan warna. Dan berikut hasil penampakan ketika malam hari. Warna yang dihasilkannya wis keren banget pokoknya. Mirip sepongko gosong tapi dia itu lebih ke seger. Jadi wis terserah lah teman-teman mau kasih nama apa. Yang jelas dia dominannya lebih hitamnya lebih ada, lebih pekat daripada Moonlight Red yang sudah jadi atau Moonlight Blue yang sudah jadi. Jadi buktikan sendiri kalau nggak percaya. Tentang masalah jeruan dan kotor, karena ini tadi clearnya dicampur dengan tinta ya, jadi ada tinta warna hitam, jadi kita nggak bisa maksa untuk membuat flat yang ideal pada beberapa titik, karena nanti kalau kita tebali ya tentunya akan membuat rusak warnanya. Jadi mau nggak mau untuk proses flat jerukannya supaya dapat ideal seperti halnya dengan media-media yang lainnya, itu bisa ditolong dengan proses poles jika teman-teman menghindari flow coat. Nanti kita bahas di part selanjutnya supaya nggak terlalu panjang, ini pun sudah 20 menit. Sekalian kita mau review warna peleng pada motornya dan penampakannya setelah jadi seperti apa. Tunggu aja di uploadan selanjutnya, besok langsung saya post. Jadi hasilnya seperti apa setelah terpasang, cek icrot. Oke, minta maaf videonya kepanjangan. Lanjut di part selanjutnya.